Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham. Saya membaca modul PKN pertemuan 9 penegakan hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hak asasi manusia dalam hukum nasional, menganalisis permasalahan HAM di Indonesia, menganalisis penegakan HAM di Indonesia. B. Uraian materi. Hak asasi manusia dalam hukum nasional berdasarkan UUD 1945, negara, termasuk pemerintah dan lembaga negara lainnya, harus tunduk pada hukum dalam menjalankan tindakannya agar dapat bertanggung jawab secara hukum. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kecerdasan semua warganya. Hakikat negara hukum dapat dilihat ketika lembaga-lembaga negara bertindak sesuai dengan hukum yang baik yang berlaku. Negara hukum mempunyai ciri antara lain: mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan, adanya peradilan yang tidak berpihak berdasarkan pada rule of law. Oleh karena itu, dalam negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di bawah hukum, bukan atas permintaan individu atau kelompok. Dalam pasal 39 UU HAM tahun 1999, pasal 4 berbunyi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. Surut: dalam hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dilihat dari kebijakan pemerintah, telah ada penghormatan terhadap hak asasi manusia sejak tahun 1993 melalui pelembagaan HAM berdasarkan Kepres nomor 50/1993. Selanjutnya melalui Kepres nomor 129/1989 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yang kemudian Kepres tersebut diperbarui melalui Kepres nomor 40/2004. Langkah tersebut selanjutnya dibarengi dengan adanya ratifikasi Konferensi Anti Penyiksaan dengan dikeluarkan UU nomor 5/1998 dan Konvensi Anti Diskriminasi Ras melalui UU nomor 29/1999. Tentu langkah ini diambil didasarkan atau diperkuat dengan TAP MPR nomor 1998 tanggal 13 November 1998. Selanjutnya menyusun ditetapkan UU nomor 39/1999 tentang HAM oleh Presiden dan DPR sebagai payung hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang telah atau perundang-undangan yang akan dibentuk kemudian. Disahkan sejumlah peraturan perundang-undangan dan diratifikasi beberapa konferensi internasional HAM. Hal ini menandakan bahwa secara de jure negara telah mengkodosasi bahwa HAM bersifat universal. Kemudian diundangkan nomor 11 2005 tentang pengesahan Konven Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Berdasarkan tujuan negara seperti temuan yang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara melindungi HAM warganya terutama pada kaitannya menggunakan kesejahteraan hidupnya baik jasmani juga rohani. Di antaranya berkaitan menggunakan hak asasi pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Sebagaimana diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertahan untuk hidup, berkeluarga, dan melangsungkan hidup, mengoptimalkan potensi diri, mendapatkan pengakuan keadilan status yang sama kewarganegaraan dan dalam pemerintah, bebas menganut agama dan aliran kepercayaan, bernegosiasi, berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat kebebasan dari orang yang melakukan diskriminasi. Hak asasi manusia adalah hak yang ada dalam diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah, di mana hak ini wajib diakui, dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara
dan pemerintah. Setiap manusia dengan haknya akan mendapatkan pengakuan dan mendapatkan perlindungan akan harkat dan martabatnya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Penegakan dan perlindungan HAM sebagai perwujudan sila-sila Pancasila. Indonesia memiliki ideologi negara yaitu Pancasila. Selain itu, Pancasila dijadikan sebagai dasar. Dari dasar inilah menjadi suatu tujuan dan cita-cita bangsa, yaitu tujuan bangsa. Dari Pancasila ini muncul sebuah nilai kepribadian bangsa sebagai perwujudan adanya tradisi budaya. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa mencakup nilai keimanan dan ketakwaan dalam ketuhanan. Nilai ini memiliki makna memberikan kebebasan kepada bentuk pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada unsur paksaan dan pemeluk agama harus saling menghormati. Melalui tatanan ini, aspek spiritual kebinekaan tidak hanya terfokus pada aspek formal eksternal kelompok agama, tapi juga terasa lebih menjanjikan dan menantang. Sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kesadaran, sikap, dan tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup berdampingan dengan memperlakukan sesuatu yang baik berdasarkan syarat mutlak hati nurani. Perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, bahwa manusia harus diakui dan diperlakukan sebagai manusia yang sempurna, sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk yang maha kuasa. Nilai persatuan Indonesia berarti upaya mempersatukan negara dalam kedaulatan rakyatnya dalam rangka memajukan nasionalisme negara. Nilai ini merupakan proses di mana seluruh warga Indonesia yang berbeda suku, bangsa, baik keturunan dalam maupun luar negeri, dapat mengembangkan kerjasama yang erat dalam bentuk gotong royong dan persatuan dalam rangka mewujudkan nasionalisme dengan modal pasar nilai persatuan. Sila 4, nilai-nilai kerakyatan yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kehendak pemerintah rakyat untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kebenaran dari Tuhan dan untuk mencapai rasa kemanusiaan yaitu kemakmuran. Sila 5, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa setiap warga negara memiliki hak ini harus adil dan beradab sesuai dengan sila kelima. Hak asasi manusia sebagai wujud dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang kemudian dijunjung tinggi oleh nilai-nilai Pancasila. Rasa toleran, saling menghormati, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menegakkan HAM adalah perwujudan kemanusiaan yang beradab, memberikan perlakuan dan martabat yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan status, ras, agama, dan lain-lain. Penegakan HAM dapat ditegakkan dengan penguatan karakter masyarakat sebagai elemen penting penegakan HAM Indonesia dalam nilai-nilai Pancasila. Rincian hak asasi manusia tercermin dalam setiap nilai Pancasila, dimulai dengan kebebasan beragama, hak untuk dihormati oleh orang lain, hak untuk kebebasan berbicara, dan tanpa kecuali hak atas keadilan. Jika penegakan HAM di Indonesia tidak didukung, kekacauan akan terjadi di mana-mana dan tidak ada manusia yang akan dihargai tinggi oleh rakyat Indonesia. Hak asasi manusia sudah dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan kembali dalam batang tubuh sebagai dasar hukum yang konstitusional dan fundamental bagi seluruh warga Indonesia. Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia. Pasal batang tubuh UUD 1945, pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30, pasal 31, pasal 31. Indonesia membagi perkembangan hak asasi manusia menjadi dua periode. Periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan, pada periode ini beberapa upaya menuju diraihnya HAM seperti pada periode adanya kebangkitan dari golongan muda, yaitu berdiri organisasi Budi Utomo sebagai organisasi bergerak dalam mewujudkan kemerdekaan. Organisasi lainnya adalah Serikat Islam. Organisasi ini lebih memperhatikan kepada kehidupan yang lebih baik dan memiliki kebebasan dan dari penindasan dan diskriminasi ras dan suku. Periode setelah kemerdekaan, pada masa kemerdekaan hak asasi manusia terutama berserikat dan mengeluarkan pendapat serta mendirikan organisasi partai diberikan ruang dan kebebasan. Hanya saja dalam mengembangkan dan menjalankan hak asasi manusia jelas wewenang harus sesuai dengan aturan hukum yang ada, walaupun pernah terjadi kemunduran desakan rakyat terhadap pemerintah untuk tetap mengangkat harkat dan martabat serta menghormati hak asasi manusia. Apabila HAM ini
diklarifikasi, maka terdapat beberapa kelompok: hak individu atau pribadi, hak ekonomi, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, hak berpolitik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak sosial budaya, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan peraturan dalam hal penangkapan Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai pedoman perundangan falsafah bangsa Indonesia. Dari Pancasila sudah dijamin atas nilai Pancasila dari nilai-nilai Pancasila itu bahwa hak asasi manusia dijamin keberadaannya. Hak asasi manusia diberikan penghormatan yang bersifat universal dan tidak melupakan dan menghilangkan nilai-nilai keluhuran sebagai manusia berderajat dan bermartabat. Sekian dari saya, modul pertemuan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.